Selamat datang di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak 24 tahun yang lalu, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial telah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan di bidang ilmu pengetahuan sosial yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial telah terakreditasi A berdasarkan keputusan BAN PT nomor 3011 tahun 2018. Total mahasiswa saat ini sebanyak 800-an mahasiswa dan mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Pendidikan IPS FV3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu prodi yang terakreditasi A. Saat ini prodi ini akan melakukan akreditasi internasional FIBA A. Mahasiswa yang ada di prodi ini dibagi menjadi dua, yakni kelas reguler dan kelas internasional atau kelas ICP, International Class Program. Beberapa program yang ada antara lain yakni program PKL pada sekolah-sekolah internasional yang ada di wilayah ASEAN. Adapun untuk asistensi mengajar dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jawa untuk saat ini. Mahasiswa juga memperoleh mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang bobotnya 80% praktek dan 20% teori. Mereka memperoleh banyak pengalaman-pengalaman terkait dengan praktek kewirausahaan, dan dampaknya para alumni PIPS ini yang berminat ke bisnis, mereka juga sudah memperoleh pengalaman bagaimana berkewirausahaan. Prodi Pendidikan IPS ini ingin mencapai kompetensi lulusan sebagai calon guru pendidikan IPS di jenjang SMP atau MTS. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai selain menjadi guru pendidikan IPS di jenjang MTS ataupun SMP, juga sebagai wirausahawan dan juga sebagai asisten peneliti di bidang sosial. Dalam melakukan proses pembelajaran, mahasiswa dapat melakukannya di dalam kelas, luar kelas, hingga di luar kampus, seperti berkunjung ke pantai, alam untuk melakukan observasi dan penelitian di bidang geografi, serta berkunjung ke museum untuk melakukan observasi di bidang sejarah. Pembinaan prestasi mahasiswa dikembangkan melalui BIMTEK karya tulis ilmiah, kewirausahaan, dan pengembangan media. Proses pembelajaran juga didukung oleh sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran, seperti lab micro teaching, lab IPS dan lab virtual, lab KWU, lab multimedia, masjid, klinik, perpustakaan, serta sport center. Dalam 3 tahun terakhir, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial telah meraih banyak prestasi. Di antaranya adalah peraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional Bahasa Inggris dan peraih Indonesian Olympiad of Science IOS 2023. Peraih juara 3 pencaksilat tingkat nasional 2023.
juara favorit poster Diamond Jaafar in Art Millennial of Kartini Day 2023. Jadilah mahasiswa yang gigih dan bersemangat karena kesuksesan karirmu bergantung pada dedikasi dan ketekunanmu. Ambil tindakan sekarang dan kamu akan jadi pemenang di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rohadatul Aizmadia. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan tema kali ini yaitu rahasia menjadi guru kreatif mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Bersama bintang tamu kita Ibu Wiwi Winarti, SPD. Nah, sebelumnya Ibu sudah berpengalaman mengajar itu selama berapa tahun, Bu? Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Winarti, SPD, Guru SDN Blimbing 3, Kota Malang. Pertama kali mulai mengajar itu dari tahun 2006. Saat itu saya masih belum menikah ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu sampai sekarang ini berarti mulai 2006 sekitar 19 tahun ya, 19 tahun berjalan. Alhamdulillah kami merasa tidak ada beban begitu, kita nikmati menjadi guru dengan niat ibadah. Oke teman-teman, biar tidak lama-lama langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya menurut Ibu itu bagaimana sih pesan dan kesan menjadi seorang guru? Khususnya guru SD juga ya? Iya. Baik, jadi kesan pesan seorang guru SD, namanya guru SD, sekolah dasar. Jadi masih ada embel-embelnya itu dari TK itu masih ada. Jadi apalagi kebetulan di kelas saya ini ada anak yang masuk di golongan ABK begitu. Jadi ada 2 kelompok katakan ya. Jadi anak yang wajar ya istilahnya seperti itu dengan anak yang berkebutuhan khusus kan beda. Jadi agak sedikit penanganannya itu agak sedikit berbeda begitu. Tapi saya nikmati seperti itu dan alhamdulillah tidak ada rasa beban maupun kendala dalam hal mengajar gitu. Oke, selanjutnya menurut Ibu itu kan Ibu kan sebagai seorang guru SD. Nah, untuk menjadi guru yang kreatif itu guru yang seperti apa sih? Ya, baik. Berangkat dari ini tadi ya, bermacam-macam karakter siswa, apalagi di kelas saya itu kan ada yang siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi kami mengajak anak-anak itu ini dulu, emosionalnya dulu yang kita bangun. Nah, terkadang anak-anak itu kan namanya anak yang tadi itu ya dalam tanda kutip ABK itu berarti penanganannya juga berbeda begitu dengan anak yang sudah istilahnya begitu. Jadi ya kita ajak itu tadi emosionalnya dulu yang kita pegang itu. Kalau anak-anak sudah masuk di apa yang kita inginkan, jadi maunya kita turuti. Mungkin anak-anak itu juga akan akan bisa menuruti kita begitu, mau diajak seperti apa itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, selanjutnya yaitu media atau model pembelajaran seperti apa yang biasanya Ibu gunakan untuk membuat kelas lebih hidup? Ya. Jadi anak-anak itu biasanya gini, kecenderungan kepada hal-hal yang sifatnya langsung kelihatan ya. Jadi saya bisa membedakan kalau ketika saya membuat media seperti pakai LCD, kemudian benda-benda yang langsung nampak begitu, anak-anak lebih tertarik begitu. Jadi saya cenderung biasanya menggunakan media LCD gitu. Dan anak-anak ternyata ya itu tadi lebih hidup suasana kelasnya itu. Berarti untuk medianya itu menggunakan LCD yang juga dihiasi dengan visual kayak Betul, gambar-gambar. betul, ya. Oke.
Lanjut yaitu bagaimana ibu tetap berinovasi di tengah keterbatasan fasilitas dan waktu, di mana ibu kan juga seorang istri dan seorang ibu. Nah, bagaimana ibu untuk membagi waktu menjadi seorang guru, menjadi ibu, dan juga menjadi istri untuk membagi perannya Ya, ibu. ya baik. Jadi semuanya itu saya jalani dengan ini apa, sesuai ini aja, sesuai alur. Jadi alhamdulillah selama ini meskipun saya tidak berkecimpung hanya mengajar di sekolah ya, formal. Dari sekolah itu saya juga ngajar lagi, Mbak. Jadi ada kegiatan lagi mengajar mengaji gitu. Tapi alhamdulillah kegiatan di rumah insya Allah nggak tidak apa terkendala begitu ya. Jadi ya alhamdulillah saya nikmati gitu. Nggih. Oke, terus menurut ibu, apa sih tantangan terbesar menjadi guru zaman sekarang? Di mana mengingat banyak sekali kayak siswa-siswa yang di luar sana yang karakternya itu bermacam-macam, semakin ada juga yang nakal, kayak gitu. Ya, sekali lagi kami niatnya ibadah ya Mbak. Jadi nggak ada apa namanya beban begitu. Kita mengalir saja apa yang hari ini kita lakukan. Nggak ada sama sekali perasaan apa eh, terbebani begitu. Jadi ya kita alhamdulillah kita ikuti arusnya, kita jalani sesuai dengan yang ada begitu. Jadi, Oke, terus strategi seperti apa yang pernah ibu terapkan di kelas dan ternyata berhasil? strategi ya. Jadi itu tadi saya mengajak emosionalnya dulu. Saya bangun, saya ajak ini apa, pengalamannya dia sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah itu apa tadi yang dilakukan begitu. Akhirnya anak-anak juga ini, apa ya, terbangun sendiri begitu ya. Nah itu tadi emosionalnya saya ambil dulu begitu. Berarti kayak membangun chemistry, bonding Nah dengan betul, anak-anak. ya. Jika sudah memiliki chemistry yang baik, maka anak-anak akan kayak manut gitu Nah, dengan seperti yang itu. Jadi awalnya ya menanyakan kabar gitu, menanyakan ini tadi gimana. Pasti anak-anak itu cerita sendiri, namanya anak SD, apalagi kelas 2 begitu. Jadi setelah itu kita enak mau dibikin apa kelas itu, alhamdulillah enjoy. Ya. Terus bagaimana ibu membangun hubungan? Oh, ini sudah. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari mana biasanya ibu mendapat inspirasi untuk terus berkreasi dalam mengajar? Ya. Kita sebagai guru ya Mbak Is ya perlu namanya apa penambahan ilmu begitu. Nah, diantaranya dengan mengikuti webinar, mengikuti apa pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Kemudian di sekolah juga ada yang namanya ini apa semacam KKG gitu, ada kelompok kerja guru. Kalau sekarang itu kan namanya kombel ya, di kelompok belajar begitu ya. Kita dari situ kita menambah wawasan, menambah ilmu, bagaimana kita tetap apa namanya menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu itu sesuai dengan zamannya itu. Nah, selain membangun chemistry dan hubungan dengan peserta didik, apakah menurut ibu penting juga seorang guru membangun hubungan dengan walinya atau orang tuanya? Ya, betul. Karena apa namanya warga sekolah itu kan tidak hanya guru dengan siswa ya. Jadi wali siswa itu juga perlu. Kita kerjasama dengan siswa, dengan wali siswa itu perlu untuk ini apa menjalin keselarasan ya antara orang tua dengan sekolah itu supaya jalan semua begitu selaras dan apa yang kita inginkan tujuan kita bersama itu terwujud begitu. Ya, itu malah lebih utama begitu. Kalau orang tuanya sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki sekolah, insya Allah lebih mudah untuk me, membutuhkan apa yang diinginkan sekolah, insya Allah akan lancar. Gitu. Jika boleh tahu, pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan kepada guru-guru muda, mengingat banyak sekali kelulusan guru-guru yang sebenarnya tidak minat untuk menjadi guru, tapi sudah terjun ke dunia pendidikan. Nah, berikan pesan kepada guru-guru muda. Baik, guru ya, namanya guru itu Masya Allah menurut saya itu sangat mulia ya. Karena itu tadi yang pertama niat kita ibadah, jadi menyampaikan ilmu tidak hanya ilmu umum ya. Jadi karakter itu kan juga kita sampaikan gitu, kita
apa namanya, kita beri penguatan begitu. Jadi untuk apa, anak-anak muda ya, jangan resah. Jangan resah karena guru itu mulia gitu. Guru itu mulia baik di dunia maupun di akhirat, itu insya Allah akan mulia gitu. Seperti itu, tetap semangat, nggak ada beban. Guru itu apa, pekerjaan yang maaf ya, gajinya kecil dan sebagainya, tidak. Jadi jangan berharap eh, gaji itu buat patokan begitu. Karena tadi niat kita, niat menyampaikan ilmu insya Allah menjadi ibadah. Ya. Terakhir ini Bu, berikan satu kata atau kalimat yang menggambarkan guru kreatif menurut Ibu. Ya, satu kata, hebat, bermartabat. Berarti menjadi guru itu hebat dan bermartabat. Nah, Oke. betul sekali. Oke, baik teman-teman, setelah kita berbincang-bincang dengan Ibu Winarti, jadi kita tahu menjadi guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi kita harus membangun hubungan emosional, membangun bonding, membangun chemistry dengan anak-anak untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan untuk menjadi seorang guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tidak hanya berpatokan dengan gaji yang kita dapatkan, akan tetapi jika niat kita ikhlas, niat kita beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan hidup yang barokah baik di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di akhir sesi. Sekian perbincangan kita dengan bintang tamu kita yang sangat hebat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.